Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Kita akan melanjutkan kajian kita dengan mengambil hadis yang ke-16. Yang sebelumnya kita sudah membahas hadis yang ke-15 yang banyak sekali kita temukan faidah-faidahnya. Dan hadis yang ke-16 ini sama diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan sudah kita bahas nama Abu Hurairah adalah Abdurrahman ibnu Sakhar. Dan Hurairah ini adalah tasghir, kata kecil dari Hirrah. Hirrah itu adalah kucing. Nah, tasghirnya adalah Hurairah. Memang Abu Hurairah ini dulu bersamanya seekor kucing kecil. Maka beliau kemudian diberikan kunyah Abu Hurairah. Seperti misalnya Ali bin Abi Thalib diberikan kunyah Abu Turab, karena pernah beliau berbaring di tanah, kemudian digelar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Turab. Tayyib. Anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini, berikanlah wasiat kepadaku. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la taghdab. Faradda miraran qala la taghdab. Rawahul Bukhari. Bahwasanya seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta wasiat kepada Nabi. Wasiat adalah perjanjian yang disampaikan kepada seseorang pada perkara yang penting. Jadi dia seperti perjanjian kepada seseorang untuk perkara yang penting. Seperti misalnya kalau kita ingin memberikan wasiat sebelum kita meninggal, maka wasiat ini berbeda dengan perintah lainnya. Wasiat ini berbeda dengan ucapan biasa. Dia adalah sesuatu yang penting. Kita misalnya ingin mewasiatkan bahwasanya sebagian dari harta kita, sepertiganya atau lebih kurang dari itu, kita wasiatkan untuk diberikan kepada misalnya pesantren atau lain sebagainya. Nah, ini adalah wasiat, dan wasiat tersebut kalau dilakukan sebelum meninggal maka tidak boleh lebih dari sepertiga. Jadi kita tidak boleh memberikan wasiat sebelum kita meninggal. Misalnya dari harta yang kita miliki, mau kita wasiatkan untuk misalnya kita sedekahkan untuk amal jariah, tidak boleh lebih dari sepertiga. Karena memang kalau kita meninggal, nanti ahli waris kita yang akan kemudian mewariskan harta tersebut. Dan juga wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Tidak boleh diberikan kepada ahli waris, karena ahli waris mereka akan mendapatkan jatah tersendiri dari harta yang kita tinggalkan. Tayyib. Dan wasiat ini ketika dia adalah sesuatu yang baik, maka wajib untuk dilaksanakan. Kalau dia sesuatu yang buruk, misalnya ada seseorang berwasiat, ini tanah yang saya di sana nanti dibuat bioskop misalnya. Ya, maksudnya tempat joget-joget gitu. Tayyib. Nah, ini tidak boleh kemudian dilaksanakan. Tapi kalau itu adalah perkara yang baik, maka harus kita laksanakan. Dan wasiat ini dilaksanakan sebelum warisan dibagikan. Tayyib. Seseorang minta wasiat kepada Nabi SAW, dan inilah sifat-sifat yang ada para sahabat. Datang kepada Nabi SAW meminta wasiat, datang kepada Nabi SAW untuk meminta ilmu, meminta nasihat. Mereka belajar untuk diamalkan.
Mereka belajar untuk mengamalkan, mereka belajar untuk menjadi pahala, mereka belajar untuk menjadi amal soleh. Kadang berbeda dengan kita. Kita kadang kalau nanya, kalau minta wasiat, kalau minta nasihat itu kadang ya hanya sekedarnya saja, kadang tidak serius, sehingga kadang hanya untuk membanding-bandingkan saja misalnya, tetapi tidak juga kemudian diamalkan. Nah, berbeda dengan para sahabat ketika mereka meminta ilmu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam memang untuk diamalkan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan atau menasihati seseorang tersebut dengan ucapan la taghdab, jangan marah. Kata-kata yang singkat namun padat akan makna. Nasihat ditujukan kepada seseorang yang sesuai dengan nasihat kita tersebut. Nah, ini adalah salah satu metode dakwah. Ketika kita melihat seseorang tersebut keadaannya seperti ini, maka yang kita wasiatkan, yang kita nasihatkan adalah seperti ini. Kita tahu bahwasanya seseorang ini adalah seseorang misalnya yang tidak baik terhadap keluarganya, yang tidak memberikan hak-hak keluarganya. Maka yang kita nasihatkan adalah agar dia memenuhi hak keluarganya. Seseorang ini kita tahu seseorang yang kurang amanah, maka kita nasihatkan kepadanya agar dia kemudian menjadi orang yang amanah. Seseorang anak muda yang tidak bisa menjaga pandangannya dari yang haram, maka kita nasihatkan agar dia kemudian menundukkan pandangannya. Maka nasihat ini ditujukan kepada seseorang sesuai dengan keadaan seseorang tersebut, agar kemudian nasihat kita bisa diterima dan juga kemudian bisa diamalkan sesuai dengan orang yang kita nasihati. Nah, ini termasuk fikih dakwah. Maka orang ini diketahui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mudah marah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadanya dengan wasiat yang sesuai dengan keadaan seseorang tersebut. Jadi Rasul tidak mewasiatkan misalnya bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Ini nasihat umum. Tetapi di sini karena Rasul tahu orang tersebut adalah pemarah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menasihatinya agar jangan menjadi pemarah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taghdab. Kemudian dia minta lagi nasihat dari Rasul. Rasul nasihati dengan nasihat yang sama, la taghdab, jangan marah. Hadis rawahu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka marah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kata para ulama dia adalah ghalayanud dam minal qalb. Jadi mendidihnya darah seseorang dari hati. Nah, ini adalah marah. Jadi ini ada kaitannya dengan darah kita mendidih. Nah, itulah marah. Tayyib. Dan marah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang dia adalah bagian dari jiwa manusia. Seseorang cinta kepada sesuatu, memang manusia diciptakan memiliki rasa cinta. Seseorang benci kepada sesuatu, memang manusia diciptakan memiliki rasa benci. Begitu juga marah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan rasa amarah pada diri manusia. Maka marah di sini maksudnya bukan kita kemudian ya manusia tidak marah. Ya manusia bisa marah, tetapi seseorang ketika dia marah hendaklah dia marah pada tempatnya. Dan kemudian jangan sampai marahnya tersebut kemudian mengakibatkan kemaksiatan, kemungkaran, bahkan juga kehancuran. Jangan sampai kita kemudian menjadi penyebab yang buruk dari amarah kita tersebut. Kan banyak orang yang karena marah menceraikan istrinya tanpa sebab. Setelah dia tenang, baru dia kemudian menyesal. Seseorang yang marah memukul temannya, memukul anaknya, memukul yang lain dan lain sebagainya. Setelah dia tenang, kemudian dia merasa menyesal.
Nah, ini yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan masalah marahnya tersebut. Apalagi kadang ada orang yang memang tipe pemarah. Maka orang yang memiliki tipe pemarah, kalau dia kemudian berusaha untuk menahan amarahnya tersebut karena Allah, maka inilah orang-orang yang dipuji di dalam Al-Quran Al-Karim. Ketika Allah menyebutkan ciri-ciri orang-orang yang bertakwa dalam surat Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ciri-ciri orang yang bertakwa adalah orang yang wal kadhimina al ghaidha, orang yang menahan amarahnya. Jadi memang orang yang bertakwa itu seperti itu. Ya, siapa yang tidak marah? Tayyib, kita lagi jalan, kaki kita diinjak sama teman misalnya. Marah. Kalau nggak marah itu justru ada tanda tanya nih. Seseorang misalnya dia dihina, dikucilkan, atau mungkin anak istrinya diganggu misalnya. Ini kalau dia tidak marah, ini ada pertanyaan. Tayyib. Tetapi jangan sampai marah kita tersebut kemudian mengakibatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, mengakibatkan bencana, mengakibatkan musibah. Nah, ini yang dilarang oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang menahan amarahnya tersebut disebutkan di dalam ayat ini sebagai tanda-tanda, sebagai ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala antara menahan amarah dan memberikan maaf kepada manusia. Karena orang yang pemarah ini adalah orang yang tidak kasih maaf. Orang yang berat memberikan maaf, yang tidak akan memberikan maaf kepada orang lain. Terus bagaimana? Ya, dia marah. Terus kalau marah, balas dendam dengan ucapan, dengan sikap, bahkan kemudian dengan anggota tubuh dan lain sebagainya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa di dalam surat Ali Imran 134, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, yang menahan marahnya dan kemudian memaafkan manusia. Maka marah ini adalah sifat yang buruk. Marah yang kemudian mengakibatkan keburukan. Dan memaafkan ini adalah sifat yang baik. Ketika kita dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam marah yang mengakibatkan keburukan, maka berarti kita diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memiliki sifat pemaaf. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil musyrikin." Tayyib. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Bukhari, beliau mengatakan, laisa syadidu bisur'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah orang yang kuat itu orang yang bisa gulat, yang dia gulat menang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bisur'ah. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang badannya kekar kemudian kalau gulat itu dia menang, tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang kuat itu adalah orang yang bisa bisa menahan jiwanya ketika dia marah. Nah, ini sesuatu yang terpuji, diperintahkan oleh Rasul. Dan seharusnya setiap muslim memiliki sifat seperti itu, dan itu diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dipraktekkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita tidak pernah marah untuk dirinya. Jadi kalau harga dirinya misalnya dicela, dihina dan lain sebagainya, atau harta dunia dan lain sebagainya, Rasul tidak pernah marah gara-gara urusan dunia. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam marah ketika orang-orang menyalahi perintah Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan seharusnya seorang muslim demikian. Jangan kita kemudian justru terbalik. Ketika urusan dunia, ketika urusan pribadi kita, ketika nama kita dirusak, ketika nama kita dijelekan, ketika kehormatan kita dirusak, dijelekan, kita marah seakan-akan terjadi kiamat. Tapi ketika Islam dihina, ketika Islam dicerca, ketika Islam dirusak dan lain sebagainya, kita justru tenang-tenang saja. Nah, ini justru kebalik. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak marah kecuali pada perkara yang memang di situ Allah Subhanahu wa taala marah. Maka seorang muslim seharusnya marah karena Allah, bukan karena kehormatannya. Jadikan diri kita rendah daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadikan diri kita lebih rendah daripada diri orang lain. Jangan jadikan diri kita merasa tinggi dari orang lain, merasa hebat dari orang lain. Maka dari itu kalau orang yang sifatnya seperti itu, sombong, itu akan sulit untuk kemudian memaafkan, karena dia merasa dirinya besar, merasa dirinya kuat, merasa dirinya tinggi. Maka ketika ada orang yang meremehkan, ada orang yang kemudian mengecilkan, maka dia tidak mudah untuk menerima. Yang adanya adalah dia bagaimana harus bisa membalas. Tayyib. Nah, ketika agama dirusak, ketika Islam kemudian dirusak, ketika orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika anak kita tidak salat, ketika istri kita tidak berjilbab, ketika anak keluarga kita berbuat syirik, berbuat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, baru seharusnya kita marah. Nah, ini kadang kita kebalikan. Banyak dari orang-orang tua yang kadang ketika anaknya melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak sholat, mungkin dia biasa-biasa saja. Tetapi ketika anaknya misalnya tidak mendapatkan juara, anaknya tidak mendapatkan ranking, anaknya kemudian tidak mendapatkan ini, mendapatkan itu, tayyib, atau kemudian pada perkara-perkara yang receh, mungkin dia marahnya bukan main, bahkan mungkin sampai memukul anaknya dan lain sebagainya. Tayyib. Dan kita di dalam Islam memukul anak diperbolehkan, tetapi dengan syarat-syarat dan ketentuan. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Qaulul Mufid menyebutkan syarat-syarat memukul anak. Ketika kita memukul anak tersebut, kita pastikan dia tahu mengapa dia dipukul. Artinya anak yang dipukul itu adalah anak yang memang dia sudah paham kenapa dia harus dipukul. Tapi kalau anak dia tidak paham kenapa dipukul, dia hanya tahu bahwasanya oh, ini orang monster orang tua saya ternyata. Tidak ada kejelasan, tidak dikasih tahu, tidak dinasihati terlebih dahulu, tidak dikatakan ini salah, ini benar. Tahu-taunya orang tua langsung mukul, ini tidak benar. Tidak sah kita memukul anak. Anak kita sudah harus tahu. Ini tidak boleh, kalau melanggar balasannya seperti ini, hukumannya seperti ini, dia harus tahu terlebih dahulu. Maka ketika dia dipukul, dia menerima. Dia tahu kenapa dia dipukul, karena dia salah. Tayyib. Kemudian ketika mukul juga tidak boleh mukul yang sampai kemudian mengakibatkan cacat, tidak boleh memukul muka, tidak boleh kemudian sampai dia sakit melebihi batas dari kesalahannya tersebut. Jadi ada anak kadang salah, taunya megang gelas jatuh, kepala anaknya benjol, dihajar sama bapak. Gelas jatuh, tayyib, yang tidak ada harganya, kita anggaplah tidak ada harga itu, kemudian sampai melukai, memberikan bekas lahir maupun bekas batin pada anak kita, sesuatu yang tidak masuk akal. Tayyib. Apalagi kemudian seseorang ketika marah, kadang marahnya ke teman, tapi yang kenanya anak di rumah. Kadang ada yang model seperti itu, marahnya ke teman, tahu-taunya istri yang kena akibatnya. Ini kadang banyak juga. Tayyib. Maka ketika kita marah pun kita marah karena Allah. Ketika kita memukul anak kita tersebut, kita memukul karena Allah, bukan karena kita lagi kesel, bukan karena kita
ingin meluapkan kepada anak, haram, tidak boleh. Tayyib. Dan kita pastikan juga sebab kita memukul tersebut memang sesuatu yang memang kita diperbolehkan untuk memukul. Tayyib. Artinya ketika kita memukul tersebut, alasan kita memukul tersebut memang dibenarkan oleh syariat. Seperti misalnya yang dikatakan oleh Nabi SAW tentang anak yang diperintahkan usia 7 tahun dia untuk melaksanakan sholat, dan ketika 10 tahun dia boleh dipukul karena dia tidak sholat, 10 tahun dipukul. Dan memukulnya pun dengan memukul dari hati, kita memukul pun ini adalah sebuah doa dan jalan terakhir. Jalan terakhir. Tidak ada lagi jalan lain kecuali harus memukul. Dan yang dipukul pun sebab kita memukul anak pun adalah sebab yang memang sebab yang besar sekali di dalam syariat Islam, meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat ini perkara yang para ulama berbeda pendapat, apakah orang yang meninggalkan sholat tersebut dia masih Islam atau bukan Islam lagi. Jadi perkara yang besar. Bukan karena mungkin dia tidak mau ngaji dipukul, enggak, tidak mau sholat. Bukan karena dia misalnya enggak sekolah kemudian enggak, ini dia tidak mau sholat dipukul baru. Tayyib. Karena memang kita tahu sholat adalah tiang agama, pahala yang amal ibadah yang pertama kali dihisab. Tayyib. Orang yang tidak sholat dimasukkan ke dalam api neraka, dan kita diperintahkan Allah menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Memang masuk akal dan sah secara syariat kita memukul anak tersebut, karena ini perkara yang sangat penting sekali. Anak itu kalau udah nggak sholat itu sudah, ya memang tidak pantas lagi tinggal di serumah dengan kita. Kalau anak itu sudah tidak sholat lagi, maka tidak ada manfaatnya lagi kemudian mendidik anak tersebut. Maka dari itu perkara sholat ini adalah perkara yang sangat penting sekali. Maka menjaga amarah ini adalah bagian dari akhlak orang-orang yang bertakwa dan juga sifat bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Syura ayat 37. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha." Orang-orang beriman disebutkan sebelumnya, termasuk juga mereka yang menjauhi kaba'irul itsmi, dosa-dosa besar, wal fawahis, dosa yang menjijikkan, dosa-dosa besar juga. Wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Dan sifat-sifat orang-orang beriman juga adalah ketika mereka marah, hum yaghfirun, mereka memaafkan. Jadi sifat-sifat orang-orang beriman ketika mereka marah, ya Allah tidak katakan di sini la yaghdabun misalnya, orang beriman itu tidak marah misalnya. Allah tidak katakan demikian karena marah ini memang adalah ya tabiat manusia. Tetapi Allah katakan setelah itu apa? Wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Apabila mereka marah, mereka memaafkan. Allah Subhanahu wa taala saja Maha Pengampun. Nah, kita kadang seakan-akan teringat kata-kata tidak ada maaf bagimu. Nah, ini kacau ini sudah. Orang-orang yang beriman kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Apabila mereka marah, mereka manusia. Apalagi yang punya tabiat sejak dari kecil atau keturunan atau gennya pemarah, ketika dia menahan marahnya, pahala yang dia dapatkan lebih besar daripada orang yang memang terlahir tidak pemarah. Kan ada orang yang memang terlahir dia ya diganggu ya terima, dikucilkan terima. Kan ada tipe anak-anak yang seperti itu kadang. Tetapi ada tipe anak yang pemarah, ada potensi yang besar ketika dia memarah dan jiwanya memang pemarah. Nah, orang yang seperti ini kata para ulama, ketika dia menahan marahnya, pahala yang dia dapatkan lebih besar daripada orang yang memang tidak punya bibit-bibit pemarah. Pahala yang didapatkan oleh seseorang sesuai dengan beratnya ibadah yang dia lakukan. Tayyib.
Tayyib. Maka lawan dari pemarah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah sifat sabar. Sifat sabar. Dan sabar ini adalah sifat orang-orang yang beriman. Begitu juga al-hulmu. Kalau sabar ini umum. Tapi kalau al-hulmu, menahan diri dari marah, itu hulmu. Halim. Kalau sabar ini ya sabar umum, sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar di dalam menahan diri dari maksiat, dan sabar ketika ada musibah. Sebagaimana ada macam-macam sabar, ada 3 macam sabar. Tetapi al-hulmu ini, tayyib, yang disebutkan oleh Nabi SAW kepada Al-Ashaj. Kata Nabi SAW, inna fika la khaslatan yuhibbuhumallahu. Kata Nabi SAW kepada Al-Ashad. Ashad ini ada sahabat yang mukanya terluka. Katanya, kata Rasul SAW, sesungguhnya pada dirimu ada 2 sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi SAW? Al-hulmu wal anat. Al-hulmu, penyabar, nahan. Kalau marah itu nahan. Al-hulmu wal anat. Anat, tenang ketika melakukan sesuatu, sabar ketika melakukan sesuatu, tidak buru-buru melakukan sesuatu, ada tahapannya, sabar di dalam melakukan sesuatu, yaitu anat. Nah, 2 sifat ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita seorang mukmin. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis lain dikatakan, hadis dalam Adabul Mufrad dan juga lainnya, hadis sahih. Kata Nabi SAW, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala rafiq, maha lembut, yuhibbur rifqa, dan mencintai kelembutan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu dengan kelembutan tersebut, dan tidak memberikan sesuatu yang tidak memiliki kelembutan. Memang betul, orang yang memiliki jiwa penyabar, jiwa tenang, pemaaf, dicintai oleh manusia yang lain, bahkan disegani, dihormati oleh manusia yang lain. Tetapi ketika seseorang tersebut memiliki sifat pemarah, tayyib, jangankan manusia, jin saja mungkin takut, Pak. Sahih. Orang dekatnya pun karena mungkin tidak ada pilihan lain. Mungkin karena kita adalah pegawai di situ, kita adalah bawahan di situ. Tayyib, coba nanti kalau sudah pensiun, lain cerita. Tayyib. Maka orang yang pemarah itu tidak ada kemudian yang suka. Tidak dicintai manusia, tidak dicintai keluarga, tidak dicintai oleh sahabat, dan juga tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kalau ada sifat-sifat pemarah, berusaha kita tahan amarah kita tersebut karena Allah baru kemudian dapat pahala. Ya Allah, saya tahan karena perintahmu ya Allah. Engkau yang memerintahkan saya untuk menjadi orang yang menahan marah. Tayyib. Dan itu para ulama ketika mereka berbicara tentang bagaimana cara menahan marah, yang pertama adalah menahan marah dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Jadi ketika kita marah, ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena sesungguhnya marah tersebut dari syaitan. Orang yang diwaswas oleh syaitan, sebagaimana dalam surat An-Nas, salah satunya adalah dengan membangkitkan amarah yang ada pada diri seseorang. Kita berlindung kepada Allah dari waswas syaitan tersebut. Kemudian yang kedua, kita berpindah dari tempat ke tempat yang lain. Kalau kita misalnya dalam keadaan misalnya duduk kita marah, maka kita berdiri. Kalau kita berada di tempat tersebut, maka kita kemudian mencari tempat lain. Rubah posisi kita dari posisi semula. Karena kata para ulama,
ketika fisik kita berubah, maka kita harapkan jiwa kita juga berubah. Karena marah ini di dalam jiwa, di dalam hati. Maka ketika kita rubah fisik kita, maka kita berharap jiwa kita juga berubah. Yang awalnya kita marah, kemudian bisa jadi tenang. Taib. Kemudian juga kalau masih marah juga, maka kemudian ambillah wudu. Karena wudu ini juga adalah penghapus atau pemadam api syaitan. Karena memang marah ini adalah ghalayanu dam. Darah kita yang mendidih, dan mendidih itu memang karena panas. Maka didinginkanlah oleh air wudu. Maka orang ketika sudah berwudu biasanya akan terlihat perubahannya dari sebelumnya. Tayyib. Dan ini bisa juga dengan cara-cara lain. Bisa juga dengan cara-cara lain yang artinya dia harus berusaha untuk menahan marahnya tersebut, untuk menjauh dari sifat pemarah. Tayyib. Dan kemudian melakukan apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata para ulama, sesungguhnya akibat dari marah ini adalah sesuatu yang besar. Orang yang kalau marah ini bisa jadi sampai membuat akalnya hilang. Tayyib. Berapa banyak orang-orang yang marah kemudian mengucapkan sesuatu kata kepada temannya, yang kemudian memutuskan semua persahabatannya selama ini. Seorang suami marah kepada istrinya yang kemudian mengucapkan kata-kata yang jelek atau sampai memukul istrinya, na'udzubillah, meretakkan mahligai rumah tangga yang syaitan senang ketika melihat ada suami istri yang berantem dan lain sebagainya. Tayyib. Begitu juga kalau ada seseorang yang sampai kepada marah kepada anaknya, membentak anaknya sampai memukul anaknya, yang kemudian membekas dia dalam anak tersebut, bapak saya adalah monster paling ganas di dunia misalnya. Akibat dari rasa marah kita yang tidak tertahan tadi, dan lain sebagainya. Orang yang kalau marah tersebut maka akan merembet kemana-mana nanti, bahkan akan sampai kemudian melenyapkan nyawa orang lain. Maka dari itu marah ini membawa malapetaka yang besar sekali. Maka Nabi SAW menasihati orang tersebut agar jangan menjadi orang yang pemarah. Tayyib. Kita tahan amarah kita tersebut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin kita cukupkan sampai di sini kajian kita hadis yang ke-16, karena memang juga singkat ya. Kata Nabi SAW, la taghdab. Jangan marah. Maksudnya adalah jangan marah yang sampai membuat Allah Subhanahu wa ta'ala marah kepada kita. Tayyib. Dan kalaupun kita marah, maka kita tahan. Karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran dan perintah Nabi SAW juga demikian. Tayyib. Nah, ketika Nabi SAW melarang kita jangan marah, dan marah ini berarti adalah sifat yang buruk, maka kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang yang berusaha untuk menjadi orang yang takwa, maka kita harus melakukan kebalikan dari marah. Pemaaf, kemudian kita menerima dari apa yang telah terjadi dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa ta'ala saja Maha Pengampun. Masa kita tayyib, tidak punya apa-apa, semuanya adalah milik Allah, seakan-akan tidak ada yang diampuni dari kesalahan seseorang. Tayyib. Dan ketika kita memaafkan seseorang, maka kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau ada pertanyaan silakan. Barakallahu fiik. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Mau menanyakan mungkin masalah kehidupan dengan tetangga. Kita diperintahkan untuk memuliakan atau menolong dengan tetangga. Mungkin sering kita jumpai dengan tetangga mungkin yang belum ngaji lah, belum mengenal sunnah, mungkin kan ini yang sering terjadi pada mungkin ya sebagian ibu-ibu tatkala mungkin kan ibu biasa masa-masa ya, masa-masa bantu tetangga, tapi
masa-masa tersebut itu memang tujuannya memang makhluk istilahnya untuk kegiatan yang dikatakan yang melanggar syariat mungkin kita gimana Ustaz? Apakah kita mungkin untuk menjaga inilah kita bantu tetangga itu mungkin atau kita bantu tapi menghindari dalam hati atau mungkin imamnya belum kuat atau kita nggak usah bantu atau gimana? Taib, bismillah. Demikian Pak. Taib, bismillah. Taib. Ketika kita memang berbicara tentang berbuat baik kepada tetangga dan tidak boleh kita kemudian menzalimi tetangga, taib, maka sama seperti kita berbicara di dalam bab-bab lainnya, bab ketaatan, bab kecintaan. Kita diperintahkan untuk taat kepada orang tua, kita diberitakan taat kepada pemerintah, tetapi bukan pada perkara maksiat. Kita wajib cinta kepada teman kita tersebut, taib. Tetapi ketika teman kita tersebut justru dia misalnya mencela Allah, mencela Rasulnya, maka kita tidak boleh cinta kepada teman kita tersebut. Maka segala sesuatu di dalam kehidupan kita, timbangannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, Allah dan Rasulnya. Kita mencintai yang dicintai oleh Allah dan kita membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Maka ketika kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik di sini yang memang luas maknanya, tetapi tidak pada perkara-perkara yang mengandung kemaksiatan, kemungkaran, kebid'ahan, apalagi sampai kepada kesyirikan. Misalnya ada tetangga kita kemudian yang mengadakan acara yang di situ ada musik-musiknya. Tayyib, kita sesama tetangga memang diperintahkan, tetapi ada perintah yang lebih tinggi dari itu semua, yaitu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kalau kita ikut-ikutan bersama tetangga tersebut, kita ikut-ikutan di dalam maksiat. Jangankan kita bagian dari mereka, saling membantu dalam keburukan pun kita tidak diperbolehkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Maka ada pengecualian dari apa-apa yang kita sampaikan tadi apabila di dalamnya terdapat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita ikut-ikutan di situ. Sama seperti misalnya salah satu hak seorang muslim adalah kita menjawab panggilan muslim. Ketika dia mengundang kita untuk hadir, untuk datang ke rumahnya, ketika dia mengundang kita untuk walimah, misalnya menghadiri walimahnya, maka wajib kita kemudian menghadiri walimah tersebut. Tapi dengan catatan tidak terdapat di dalamnya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada teman kita yang susah, wajib kita bantu, apalagi kemudian dia meminta bantuan kepada kita, tetapi tidak pada perkara yang maksiat. Ayo bantu saya, kemana? Antarin saya, kemana? Ada aja, kemana? Itu ke diskotik. Oh, saya enggak, bantu teman dong. Tayyib, maka tidak boleh kita. Ada orang tua, nak, beli rokok nak, misalnya. Kalau sudah ngaji anaknya, Pak, kata Ustadz rokok nggak boleh Pak. Tayyib, anak nggak boleh di sini. Padahal dia wajib taat kepada orang tua. Tetapi apabila bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya tunduk di bawah syariat Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Maka misalnya ketika tetangga kita ada kegiatan-kegiatan yang menyalahi syariat, sahih. Tidak boleh kita kemudian mencari keridhaan manusia, membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Tidak boleh kita mencari keridhaan manusia dengan membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Tayyib. Kita mencari keridhaan Allah walaupun seluruh manusia di dunia murka kepada kita. Kalau bisa kita gabungkan, Allah ridho kepada kita, manusia juga ridho kepada kita, ini yang kita inginkan. Tetapi kalau tidak ada pilihan kecuali hanya meraih ridho Allah Subhanahu wa taala dan manusia murka kepada kita, maka keridhaan Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Sahih. Tayyib. Syaitan, iblis
di akhirat nanti justru dia akan mencela kita. Mengapa kalian ikuti saya? Kata iblis. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ibrahim. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru, dan syaitan berkata ketika putusan telah diputuskan Allah Subhanahu wa taala. Penduduk neraka masuk ke neraka, penduduk surga masuk ke dalam surga. Kata syaitan, innallaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Allah dulunya memberikan janji-janji kepada kalian, dan janji-janji Allah itu benar. Siapa yang sholat masuk surga, siapa yang puasa masuk surga, janji-janji Allah, dan janji-janji Allah benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, dan saya juga memberikan janji-janji kepada kalian, tapi saya menyelisihi janji-janji itu. Kata syaitan, wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'utukum fastajabtum li. Dan saya tidak memiliki kekuasaan atas kalian. Tugas saya hanya mengajak kalian dan kalian mengikuti saya. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kalian hari ini jangan mencela saya. Celalah diri kalian sendiri. Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Hari ini saya tidak bisa menolong kalian, kalian pun tidak bisa menolong saya. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Saya kufur terhadap apa yang kalian dulu lakukan di dunia. Yang saya sendiri yang nyuruh, iya. Tapi hari ini saya berlepas diri. Saya saja takut dengan Allah. Ya kalian sendiri yang ikut saya dulu. Maka ketika kita mengikuti manusia di dunia ini, justru di akhirat nanti dia akan berlepas diri dari kita. Justru dia akan mencela. Kenapa Anda ikuti saya dulu? Di dunia, kalau Anda sudah tahu ini haram, kalau Anda sudah tahu ini tidak boleh, kenapa Anda ikuti saya? Bukankah perintah Allah di atas segala-galanya? Bukankah syariat Allah di atas segala-galanya? Tayyib. Di dunia memang dia tidak berbicara demikian, tapi di akhirat, tayyib, dia justru berlepas diri dari apa yang dulu yang dia ajak, yang dia lakukan sewaktu di dunia. Barakallahu fikum. Jadi tetap saja kita tidak boleh ikut-ikutan. Dikucilkan Ustaz. Alhamdulillah, asal tidak dikucilkan Allah. Berat Pak, memang betul berat. Tapi syariat Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi dari segala-galanya. Cuma tinggal cara kita menyampaikannya, cara kita kemudian menghindari, cara kita kemudian menolak. Kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita, sehalus mungkin, selembut mungkin, seenak mungkin. Tapi yakinlah tidak akan sampai membuat manusia ridho. Sehalus apapun kita tidak akan ridho. Tayyib. Jadi tugas kita hanya berusaha. Apa yang terjadi kita kembalikan kepada Allah. Yang penting kita sudah sesuai dengan syariat Allah. Keputusan kita didasari dengan ilmu agama. Dalam ilmu agama tidak ada ketaatan kepada manusia yang di dalamnya ada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan Allah lebih tinggi daripada keridhaan seluruh manusia. Barakallahu fikum. Tayyib. Demikian Pak. Barakallahu fikum. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di luar tema Pak Ustaz. Siap. Menyikapi keadaan bocah-bocah saat sholat seperti tadi maghrib. Sikap apa yang harus kita laksanakan? Apakah kita seumpama melihat bocah-bocah ramai itu, apa kita ngatur bocah atau kita sibuk dengan ibadah kita masing-masing? Semisal kita sibuk dengan qobliyah atau doa antara adzan dan iqamah. Mohon nasihat. Tayyib, bismillah. Penting sekali Bapak Ibu. Saya juga mau sebenarnya ikut nimbrung juga tayyib ke permasalahan ini. Karena ini memang pertama masalah ibadah. Dan ibadah ini lebih tinggi segala-galanya, dari segala-galanya. Tayyib. Maka bagaimana kita ibadah tersebut, apalagi ibadah kita tersebut adalah ibadah sholat, yang di situ dituntut kita untuk khusyuk. Tayyib. Bahkan para ulama mengatakan khusyuk itu hukumnya wajib. Dan salah satu dari usaha kita untuk khusyuk adalah ya bagaimana ketika jiwa kita tenang, tayyib,
dan sulit untuk tenang apabila kita mendengarkan suara-suara sibuk dan lain sebagainya, karena memang telinga tidak bisa ditutup. Tayyib, dari telinga ini kemudian sampai ke hati kemudian udah kacau udah dengar suara itu. Tayyib. Maka pastinya di sini kita harus ada usaha, harus ada perubahan lagi. Harus ada usaha, harus ada perubahan dari ya ketidaknyamanan di dalam ibadah ini sahih. Dan kita tidak mau seperti ini terus. Harus ada usaha bagaimana solusi. Dan ini nanti tentu teman-teman DKM dan bapak-bapak sekalian yang kemudian bermusyawarah bagaimana permasalahan tersebut. Dan tidak ada permasalahan yang tidak ada solusinya. Pasti ada solusinya. Setiap ada kesulitan saja pasti ada kemudahan. Apalagi permasalahan kita yang seperti ini, anak-anak. Tayyib. Misalnya kalau di Al-Barkah itu misalnya anak-anak itu jauh, jadi nggak nimbrung ke dalam saf orang tua. Ya karena memang anak-anak yang belum baligh ini, ya sebenarnya dia tidak dihitung salat. Tayyib. Karena kalau kita berbicara tentang syarat wajib salat, tayyib itu ketika dia sudah baligh. Dia boleh sholat tapi ketika dia sudah mumayyiz. Nah itu nanti orang tuanya dapat pahala ngedidik anaknya untuk sholat. Tapi kalau dia sudah mumayyiz itu adalah dia yang tahu, oh ini boleh, ini tidak. Tayyib, dia sudah sadar. Tayyib. Tapi kalau anak kita belum mumayyiz, yang kadang ya seenak-enaknya dan lain sebagainya, yang biasanya ini adalah anak-anak yang memang ya sangat kecil sekali usia. Tapi kalau anak yang sudah mulai dewasa, dia mulai mengerti. Tayyib. Ya kalau seandainya dia bisa kemudian ditenangkan bersama ayahnya, misalnya sholat di samping kita, dan kalaupun ada anak ya tetap saja dia mengambil sop yang belakang atau sop yang di samping, jangan sampai berada di depan. Ya karena apakah mereka ini terhitung ke dalam sop atau tidak, ini kan menjadi pembahasan. Anak kecil yang usianya 5 tahun misalnya masuk ke dalam kita untuk sholat, ini masuk ke dalam saf atau tidak anak ini? Tayyib. Apakah dia seperti misalnya kalau tiang kita di masjid ini, kan tiang ini ya seperti kayak ya bukan bagian dari saf. Tayyib. Nah jadi pastinya harus ada solusi. Apakah misal anak ini kita taruh di luar seperti itu? Tayyib. Yang sholat di sini yang memang yang sudah usia sekian, dan jangan sampai kemudian gara-gara mendidik anak mengorbankan orang yang mau beribadat kepada Allah. Nah ini perkara sunnah tapi kemudian merusak perkara yang wajib. Perkara sunnah ini kan perkara masuk mendidik anak ke masjid ini kan sunnah. Sunnah dalam arti kata, bukan perkara kita ini sedang ibadah wajib yang kita lakukan itu. Tapi mendidik ini banyak cara. Tayyib. Apalagi kadang orang tua membebankan kepada anaknya, suruh kita yang ngedidik di sini. Bapaknya entah kemana. Kita yang disuruh ngediamin anak. Iya kalau anaknya bisa didiamin. Tayyib. Nah karena kita ibadah. Kalau anak ini pendidikan sifatnya. Dan pendidikan ini ya jangan sampai kita mengganggu orang lain. Kalau sampai kita mengganggu orang lain, maka itu hukumnya haram. Kalau kita sampai mengganggu orang lain, itu hukumnya haram. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam sholat kita ada perkara-perkara yang makruh dilakukan. Yang seperti kata hadis Nabi SAW, la salata liman hadarahu ta'am wa huwa yadfa'uhul al-akhbathat. Tidak ada salat ketika makanan tersebut sudah hadir. Kata para ulama, perut kita lapar dan kita boleh makan, dan kalau nggak makan kepikir, utamakan makan dulu. Setelah itu baru salat. Saking apa? Saking pentingnya kekhusyuan di dalam salat. Dan juga tidaklah seseorang salat dan dia menahan dari buang air besar dan buang air kecil. Tapi ini kan salat jamaah. Selesaikan hajatnya baru kemudian masuk ke shaf. Saking apa? Saking pentingnya kita khusyuk di dalam salat.
Sahih. Maka dari itu para ulama juga berbicara tentang perkara-perkara yang makruh di dalam sholat. Gambar misalnya, jangan ada gambar-gambar yang aneh ketika kita sholat, agar kita bisa khusyuk di dalam sholat. Kemudian juga para ulama berbicara tentang kaligrafi yang membuat mata kita sampai tidak khusyuk di dalam sholat. Ini juga makruh. Sesuatu yang bisa membuat kita tidak khusyuk di dalam sholat, disebutkan para ulama ini masuk ke dalam makruh. Tayyib. Apalagi suara berisik tersebut tentu. Dan kualitas sholat kita Bapak Ibu itu tergantung kepada kekhusyuan kita. Yang membedakan sholat kita satu dengan yang lain adalah sejauh mana kita menghayati bacaan kita dan sejauh mana kita khusyuk di dalam sholat. Dan kekhusyuan hati itu dibantu dengan kekhusyuan anggota tubuh. Anggota tubuh kita membantu hati kita untuk khusyuk. Kalau anggota tubuh kita sudah khusyuk, sudah tidak khusyuk, maka ini juga akan membuat hati kita juga sudah tidak khusyuk. Sedangkan kita ibadah ini butuh kekhusyuan anggota tubuh kita. Makanya orang-orang yang gerak itu tanpa sebab, tanpa ada hajat, itu hukumnya makruh. Misalnya ada orang sholatnya gerak, nggak ada hajat, nggak ada kebutuhan, ini makruh hukumnya. Kebanyakan gerak tanpa hajat bisa membatalkan sholat. Saking apa? Ya saking orang yang seperti ini udah kayak nggak sholat lagi, nggak ada khusyuknya lagi ketika dia sholat. Tayyib. Bahkan kita disunnahkan melihat mata kita melihat tempat sujud agar kita bisa khusyuk. Dan makruh hukumnya kita noleh kanan noleh kiri. Kita sholat kan ada kadang saya sholat tapi orang lewat. Apalagi sampai tayyib. Nah ini makruh hukumnya, tidak boleh. Saking apa? Saking kita harus khusyuknya di dalam salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu melarang kita dari perkara yang munkar, perkara yang jelek, perkara yang keji. Kalau salat kita berkualitas. Makanya itu kenapa kita salah satu hikmah disunnahkan salat-salat sunnah. Ada rawatib qobliyah, ada rawatib ba'diyah untuk menyempurnakan salat-salat kita tadi yang kurang. Kita kan tadi sudah salat fardu, kok kita salat lagi setelah itu? Untuk menyempurnakan dan menutupi salat kita yang kurang-kurang tadi, kurang khusyuk lah, kurang inilah. Dan salat fardu itu lebih utama daripada 1000 bahkan 1.000.000 salat sunnah. Salat fardu lebih utama dari berkali-kali lipat salat sunnah. Nah, salat fardu memang ya perkara yang memang harus kita laksanakan dengan sebaik-baik mungkin. Wallahu alam, bapak-bapak lebih tahu tentang keadaan di sini, tentang masjid di sini. Tetapi apa sekedar saran dan nasihat, harus ada perubahan. Harus ada perubahan. Sistemnya seperti apa, misalnya anak-anaknya di luar, tayyib. Dan segala sesuatu kita bisa musyawarahkan. Dan saya yakin kalau kita sampaikan kepada orang tuanya pun, kalau orang tuanya masih ya berpikir baik, justru dia, oh ya anak saya ini ya, oh ya udah Pak, bagaimana bagusnya lah Pak. Mungkin kita husnuzan, dia akan ya menjawab seperti itu. Gak mungkin ada orang tua ada yang membiarkan anak bapak ribut Pak. Oh ya bagus, memang disuruh. Nah, nggak mungkin ada seperti itu. Atau nak tingkatkan nak, nggak ada seperti itu. Kalau kita sampaikan, kalau kita musyawarahkan dan kita kemudian bersama-sama mencari solusi, maka insya Allah akan ada solusi. Barakallahu fiikum, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.